Dia datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasa. Roma 10 berkata, iman itu timbul. Itu ketika engkau mendengar dan mendengar firman Kristus. And God says, I have come to rescue my people. Shalom CST Church. Sukacita besar anda boleh beribadah bersama kami. 2023 tahun kasih karunia. Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kiranya Tuhan menggenapkan semua rencananya di generasi kami sampai tuntas. Let the grace of God be upon us. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Shalom Jemaat CST, Happy Sunday. Mari kita sama-sama melihat news kita untuk di minggu hadapan. CST mengadakan ibadah Ahad online pada setiap pukul 1 tengah hari di YouTube CST Church Subang Jaya. Ibadah Ahad akan diadakan di gereja NLCC Hall 1. Ibadah bermula jam 1 tengah hari. Sekarang pertanyaan, sila hubungi Pastor Chu. CST Sunday School Online akan diadakan pada setiap pukul 5 petang di YouTube CST Church Subang Jaya. Jemaat yang rindu memberi persembahan dan persepuluhan boleh bank in secara online akun bank yang tertera. Jangan lupa ikuti kami di media sosial Facebook, Instagram, dan YouTube. Itu sahaja news kita untuk minggu hadapan. Jumpa Anda di minggu hadapan. Ya, hanya Tuhan yang tahu dengan sangat detail. Ya, so di sini waktu Tuhan memberi yang sepadan, kalau kita mencari Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh Tuhan, biasa Tuhan akan memberi orang yang sungguh-sungguh dia. Itu biasa. Kalau akan Tuhan memberi contohnya orang yang cinta dengan Tuhan, dia memberi seorang yang tidak cinta dengan Tuhan. Tapi hidup ini ialah pilihan. Hidupnya pilihan. Saya juga mengenal orang-orang yang sangat cinta Tuhan, melihat Tuhan dah sungguh-sungguh. Tapi yang dulu itu dia pilih pasang hidup yang salah. Apakah bisa diceraikan? Mengikut firman Tuhan? Bisa? Tak bisa. So kalau kita pilih yang tidak cocok, yang bukan Tuhan, kita harus lewati hidup ini. Ya. So untuk yang sedang berpacaran, ya, mari kita dengan setia berpacaran dengan seorang saja. Tapi untuk anda yang sudah berkeluarga, tetap setia ya kepada rumah tangga anda. Jangan buka cabang. Ya, jangan, karena banyak masalah. Satu pasangan suami istri sudah cukup cabaran. Karena itu akan mempengaruhi apa? Kalau kita tidak setia, ya, akan mempengaruhi keuangan. Saya mau kata, karena kalau tak ada kerukunan, selalu bergaduh. Mana? Mazmur 133. Firman menyatakan semasa ada kerukunan dalam keluarga, dalam gereja dan sebagainya, dalam bisnes, Tuhan akan memerintahkan berkat. Tapi kalau tak ada kerukunan, apa yang terjadi? Definitely ya, Tuhan tak akan memerintahkan berkat. Ya.
Ada cabaran dan bahagian keberhasilan dalam keturunan Anda bisa kacau, memberontak dan sebagainya. Karena kalau kita memberontak kepada Tuhan, kita memberi apa? Kita memberi izin kepada iblis untuk campur tangan dalam keluarga kita. So mari kita belajar ya. Mari kita belajar sesama. Dalam kasih Kristus saya mau menyatakan, terutama kepada anda yang masih bujang atau belum confirm lagi ya. Ya, dalam kasih Kristus cari yang seiman, sepadan. Apa tawaran pun jangan ambil kalau bukan seiman. Kalau sesuatu yang baik, doa dulu, jangan cepat-cepat. Kalau itu jodoh yang dari Tuhan, tak akan lari kemana-mana. So sekarang kita akan belajar tentang kasih ya. Apa artinya kasih? Apa itu kasih? Berkenaan kasih ada sekurang-kurangnya 8 jenis kasih mengikut bahasa Yunani ya. Ya, ada sekurang 8. Tapi kita akan melihat 4 jenis saja. Yang pertama yang setiap biasa orang berpacaran akan lihat ialah eros, iaitu sexual passion ya. Cinta romantis, gairah seksual. Tidak salah Tuhan memberi itu kepada setiap kita untuk ya multiply ya, memperbanyakkan ya, umat di dunia ini ya. So kedua ialah kasih filia, iaitu brotherly love. Artinya kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan antara sesama. Ya. Ketiga, storge, kasih storge, iaitu family love, ya, iaitu kasih sayang antara orang tua kepada anak, terutamanya. Bagaimana mereka mengasihi, supaya orang tua mereka mengasihi anda, menjaga anda, membenteng hidup anda. Supaya apa? Supaya anda tidak jatuh dalam sesuatu yang tak perlu. Keempat, iaitu agape. Next, the highest form of love, ya. Agape adalah bentuk kasih yang paling tinggi, ya. Lebih tinggi apa? Eros, philia, storge dan sebagainya. Kasih agape adalah fatherly love of God for human. Artinya ialah kasih Bapa kepada manusia. Dan kasih itu tidak terbatas. Kasih itu tidak terbatas. Setiap kita ada Kristen kan? So mari kita juga belajar mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia. Ya, seperti Tuhan, cara Tuhan mengasihi setiap kita. Sangat penting. So mari kita belajar sedikit tentang kasih. Apa itu kasih? What is love? Mungkin anda pernah belajar, tapi saya mau mengulangi. Saya percaya sangat penting. Karena kalau kita tidak menangkap kasih yang dari Kristus, kasih yang biasa-biasa, tidak akan oleh itu biasanya mengapa kita senang luka hati, terluka, senang tersinggung, senang berdendam dan sebagainya. Karena kita mungkin belum dipenuhi dengan kasih Kristus. Okey. Di 1 Korintus pasal 13 ayat 4. Okey, mari kita baca bersama. Satu ayat ya. 2, 3. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Okey. So, kasih itu sabar. Murah hati, maksud dia kind to one another, baik hati. Tidak cemburu. Sebenarnya bukan setakat iri hati ya. Itu bukan bicara setakat iri hati. Tapi itu berbicara tentang orang yang sedang panas atau mendidih dengan apa? Dengan kebencian atau kemarahan. Mengapa orang bisa benci dan marah? Karena dia kata ya, I deserve it. Aku layak menerima. Contohnya, aku layak terima promosi di pejabat. Aku rela mendapat nilai yang terbaik dalam kuliah saya. Contohnya. Karena dibanding dengan orang lain, mengapa orang lain diberkati? So cemburu itu sangat penting ya. Di sini berbicara tentang panas mendidih dengan kebencian, kemarahan. Ya, ia tidak memegah diri, tidak sombong, tidak tinggi hati. Ya, okey, mari kita baca juga ayat 5. Ia tidak sopan. Dia dapat mencari keuntungan diri sendiri.
Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. So di sini, kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Ya, maksud dia tidak kasar, ya. Dia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Artinya dia tidak memaksa orang untuk mengikut kemauan dia saja. Ya. Ia tidak pemarah, ya. Di sini maksudnya dia tidak cepat tersinggung, ya. Dia tidak murah terprovokasi dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Maksudnya tidak berdendam. Dia tidak mengingatkan kesalahan demi kesalahan. Itu terjadi, ya. So sangat penting. Saya share kepada di sini bukan bahwa saya sudah pas semua. Ada bagian-bagian tertentu mungkin tidak pas. Tapi mari kita belajar bersama. Apa itu kasih? Kasih itu, kasih tidak, ayat 6, ia tidak bersukacita kerana ketidakadilan, tetapi kerana kebenaran. Apa itu keadilan? Ya, sebenarnya ketidakadilan berarti satu kejahatan. Ya, waktu kita tidak bertindak adil, when we do not act justly or fair. Ya, satu sisi di mana Tuhan Yesus, ya, Tuhan yang mengasihi, God love. Tapi satu sisi ialah Tuhan juga ialah Tuhan yang God of justice, di mana dia tak akan toleran injustice, ketidakadilan. Oleh itu mari kita belajari, bukan setakat, karena kasih itu sangat luas, bukan setakat sabar, tidak tersinggung dan sebagainya, tapi keadilan itu perlu. Itulah kasih. Okey, ayat 7, next. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Menutupi segala sesuatu berarti bahawa dia menghadapi semuanya. Dia percaya segala sesuatu. Dia percaya yang terbaik ada terhadap setiap orang. Dia mengharapkan segala sesuatu, apapun keadaan. Ya, dia tidak pernah hilang harapan. Tidak pernah hilang harapan. Itu kasih. Oleh itu, sebab kasih is very deep. Artinya, dia sabar menanggung segala sesuatu. Kesabaran. Kalau anda lihatlah, ada keluarga di mana hanya single parent, ya, mungkin hanya ada bapa saja atau hanya ibu saja. Mereka, wow. Saya tidak tahu keadaan saya, tapi saya melihat ada yang very strong, walaupun mereka seorang diri menopang satu keluarga. Itu bisa kita pelajari, ya, sabar menanggung segala sesuatu. Mungkin itu salah orang lain, tapi mereka rela. Oleh itu sebab kalau kita belajar tentang kasih, ya, kita bisa melewati hidup ini. Bahkan tentang jodoh, ya, kalau kita memahami apa artinya kasih, anda bisa lewati. Di mana waktu anda dilukai oleh pasangan hidup anda bisa lewati semua itu. Karena biasa ada kala orang kata, ya, I cannot live without him, I cannot live without her, she's the only one. She's the one. Ada movie The One, she's the only one, I cannot live. Tapi kalau kita duduk memuji Tuhan, sharing sedikit kepada orang yang dekat, biasa boleh dilepaskan. Karena melepaskan seseorang ialah pilihan sebenarnya. Ia pilihan. Sebagai anak Tuhan kita tahu bahawa nothing is impossible with God. Betul kan? Nothing is impossible. Kita bisa lepaskan. Next floor, lebih cantik, lebih rohani, lebih tebal ini. Siapa tahu? Doalah. Doa saja. Sebenarnya itu hidup ini ialah doa. Doa mengandalkan Tuhan, hidup serius dengan Tuhan. Saya mengatakan itu saja sebenarnya. Saya pernah juga sangat sakit. Pernah. Tapi belajarlah. Okeylah, reject. Ya, boleh cari yang baru bah. Ya, karena banyak saya percaya di dunia, jangan kata bahawa
tak ada orang yang sesuai untuk kamu. Mungkin kalau tak ada orang sesuai untuk kamu, mungkin kamu harus cek kriteria anda, apakah itu benar. Ya. Okey. Ayat 8, mari kita baca 2-3. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. So itu sangat penting. Semua karunia yang dibagi Tuhan penting sebenarnya. Tapi satu saat di mana anda sudah dipanggil Tuhan, kalau anda hidup di dalam Tuhan, anda tertanam dalam firman-Nya, anda akan dipanggil balik kampung di syurga. Lepas tu semua itu nubuatan, bahasa roh, pengetahuan, itu penting di bumi, sangat penting. Tapi waktu kita sudah dipanggil Tuhan, hanya kasih yang kekal. Ya, so sangat penting. Mari kita belajar sesuatu. Saya juga perlu belajar. Bukan sempurna, tak ada orang sempurna. Sebanyak-banyak kita membaca firman, menggali firman, tak ada orang sempurna. Ayat 9 menyatakan, sebab pengetahuan kita tidak lengkap, nubuat kita tidak sempurna. Dan saya mau share kepada anda, itu sebab Pastor Patty dan saya, kami selalu mendorong anda cari Tuhan, jangan cari manusia. Pengetahuan kami terbatas, sangat terbatas. Ada bagian juga kami tidak tahu. Saya mau jujur, cari Tuhan, belajar dan Roh Kudus. Yang baik terima, yang baik ambil itu. Ya. So kerana apa? Pengetahuan kita tidak lengkap. Ingat, sebaik-baik kita mungkin berapa tahun kita belajar firman, berpuluh tahun ya kita belajar firman. Oleh sebab itu, kalau kita cukup rendah hati ya, ada orang mengerti bahawa ada banyak orang lebih baik daripada kita. Ada hamba-hamba Tuhan lebih baik daripada kita. Bahkan ada jemaat-jemaat mungkin lebih baik daripada kita dari sisi tertentu, di mana kita bisa belajar. Ya, cari Tuhan itu yang paling aman. Setia beribadah itu melindungi hidup anda. Tentang kesetiaan, saya mau share kepada anda. Kalau anda seorang petani ya, gara-gara saya ingat hampir setiap kita tahu tentang pertanian. Kalau kita contohnya kita sudah dari benih ya, kita mau transfer itu ke dalam sawah padi contohnya, atau tempat di mana itu tumbuhan akan bertumbuh. Waktu kita transfer, selalu ada benih yang tidak sehat, mati. Sama juga kalau kita pelihara ikan ya, kita bisa pelihara dengan sangat baik di satu kolam. Waktu kita transfer ke kolam lain, pasti juga ada yang mati. So di hidup ni, kalau kita selalu transfer, kalau kita beribadah di gereja satu, beribadah di gereja dua, beribadah di gereja tiga, saya mau share hati ke hati ya, tak ada gereja sempurna. Dan sangat penting, semasa anda beribadah, tanya Tuhan, apakah Tuhan mana yang aku harus beribadah? Anda tanya Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pasti mau membimbing hidup anda. Karena Tuhan mau pastikan bahwa anda terima yang terbaik. Tuhan mau anda siap melayani Tuhan, terima upah yang maksimum. Dipanggilnya, dipanggil balik. Nanti Tuhan akan berdiri di depan pintu syurga. Dia akan kata, anakku, hambaku yang baik dan setia. Hambaku yang baik dan setia. Dia akan bagi tahu kepada anda. Kan kalau tidak, waktu kita selalu berpindah, kami melihat itu sebab kami tidak melarang. Kalau orang mau berpindah, ya sila. Karena memang common sense ya, will tell what will happen to them. Mungkin tidak, saya harap itu tidak, tapi kebanyakan. Nah, ingat bahawa ya, banyak hamba Tuhan yang sangat dipakai Tuhan dengan
penuh hikmat ya, dalam kuasa dan sebagainya. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak orang dimuridkan sebagainya. Bisa jatuh. Bagaimana anda dan saya? Kita hebat, cukup hebat? Siapa kata aku cukup hebat? Boleh angkat tangan. Apa yang anda pelajari setakat ini sangat minimum. So saya memang mendorong, mari kita belajar untuk berakal, dan anda akan dilindungi Tuhan. Saya percaya orang setia akan dilindungi. Ya. So, love of God, ya, kasih Kristus. Mari kita pelajari itu, sangat penting, ya, supaya anda bisa melewati apapun tantangan yang dalam hidup ini, ya. Karena anda mengizinkan Tuhan campur tangan di hidup anda. Seperti Tuhan di dalam perahu hidup anda. Badai apa-apa, tak akan takut, kan? Anda pelajari. Kalau Tuhan campur tangan di dalam hidup anda, anda tak usah takut. Next, bagaimana anda bisa membangun kasih sejati dalam diri sendiri? Itu sangat penting. Bagaimana anda bisa membangun kasih sejati, yaitu kasih agape. Kita tak akan sempurna sampai Tuhan panggil kita, tapi kewajiban, tanggungjawab kita ialah belajar supaya nanti kita diterima Dia. Kalau kita tolak, apa yang terjadi ialah ada kala kita bisa sangat senang jatuh. Kita mungkin bersama dengan orang yang tidak beriman. Okey, bagaimana kita bisa membangun kasih sejati? Next, poin pertama. Apa anda lihat? Sangat penting, kesombongan, pride. Itu yang sangat penting. Mari kita belajar untuk tidak egois atau sombong. Ya, anda tak akan bisa mengasihi, anda tak akan bisa mempunyai kasih Kristus kalau anda berlagak sombong atau anda hidup sombong. Tak akan. Kan kesombongan berbicara tentang apa? Anda pentingkan diri. It's me. It's not for His glory. It's me. Everything is me. Ya. So Jack Hayes menyatakan, love is a doorstep through which the human soul passed from selfishness to service. Artinya kasih adalah apa? Ya. Kasih adalah pintu masuk yang dilalui jiwa manusia dari keegoisan, maksud kesombongan menuju pelayanan. Mari kita belajar, ya. Kita belajar rela berkorban, ya, untuk melayani Tuhan. Ya. Belajar untuk berkorban. Belajar pikul salib. Next, di Yeremia pasal 9 ayat 23-24. Mari kita baca. 23. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang sana bermegah kerana kebijaksanaan. Janganlah orang kuat bermegah kerana kekuatannya. Jangan orang kaya bermegah kerana kekayaannya. Okey. Sangat jelas jangan. Firman itu kata Tuhan. Jangan. Jangan kata aku sudah sangat bijak, aku sangat kuat. Masuk. Six pack. Anda bisa sangat kuat dalam secara fisik, sangat sihat, tapi mungkin tidak kuat dalam bahagian rohani. Jangan orang bermegah kerana kekayaan. Ada orang banyak duit, ya, di dunia ini senang, ya, ada orang. Tapi ada Tuhan di atas Tuhan, Raja di atas Raja, ya. Di mana kalau kita lihat hidup Raja Nebuchadnezzar, ya, Raja dari Babylon, dia rendahkan begitu sampai dia harus makan rumput. Kecuali sampai saat di mana dia mengaku Tuhan Yesus, Tuhan ialah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang berdaulat. Ayat 24. Mari kita baca 23. Tetapi siapa yang mau bermegah, dia bermegah apa? Karena ia yang berikut, bahawa ia memahami dan mengenal aku, bahawa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikian firman Tuhan. So di sini Tuhan katakan bahawa
ia memahami. Tuhan mahu kita mengenal dia, mengerti hati dia. Kan? Akulah Tuhan yang menunjukkan. Ingat, akulah Tuhan yang menunjukkan apa? Kasih setia. God show His kindness, His mercy, kebaikan, belas kasihan. So, siapa yang menunjukkan kasih setia? Tuhan. Siapa yang menunjukkan keadilan, justice, fairness dalam hidup anda? Tuhan. Siapa yang menunjukkan kebenaran? Mungkin anda dihabisi oleh orang dunia dan sebagainya, atau orang yang dalam Tuhan. Tapi Tuhan akan membela. Ya. So mari kita tahu bahawa siapa Tuhan kita. Okay, next ayat Yakobus pasal 4. Mari kita baca. Ya, 2-3. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Kerana itu ia berkata, Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Anda bisa, kalau anda tangkap, Allah menentang. Kalau peperangannya, anda lawan dengan Tuhan, ya, siapa yang menang? Siapa yang menang? Pasti saya sangat tahu. Saya pernah lawan juga. Saya bukan yang sangat tunduk. Saya mau katakan, lawan. Mungkin bukan dari Tuhan. My way dihabisi. My way dihabisi. Ya, karena biasa manusia begitu, ada kala ya, kita perlu ada pengalaman. Baru kita tahu bahawa siapa Tuhan. Ya, kita tahu bahawa Tuhan Yesus ya satu-satu juru selamat kita. Tuhan kita. Ya, kita sangat, bahkan kita bisa we can meditate, ya, kita bisa menghafal firman dia. Tapi apakah itu masuk dalam hati kita? Itu sangat penting, ya. Dan cara untuk mengatasi kesombongan di ayat 7, 2-3. Kerana itu, tunduklah kepada Allah dan lawan iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ya. So Tuhan kata apa? Tunduk kepada Tuhan, berbicara tentang dengan rendah hati serahkan dirimu. Satu versi menyatakan bahawa bekerja sama dengan Tuhan. Mau bekerja sama dengan Tuhan atau tidak, anda bisa pilih sebenarnya. Bahagian jodoh boleh pilih, dan pekerjaan pelayanan boleh pilih. Boleh. Kalau Tuhan menjadikan itu makhluk, okey. Saya jadikan itu mesti terjadi. Kita akan jadi robot. Kita tak ada pilihan. Tapi Tuhan mahu kita pilih. Baik tak baik, sebenarnya kita tahu. Dari hati, kalau kita berjalan Tuhan, kita tahu. Ya. So mari kita mau bekerja sama Tuhan. Kalau kita bekerja sama Tuhan, yang untungnya siapa? Kalau anda bekerja sama dengan Tuhan, yang untung hidup anda. Hidup anda. Dari pribadi kamu diberkati, keluarga kamu diberkati, keluarga besar kamu diberkati, pelayanan kamu diberkati, gerejamu diberkati, bahkan bangsa itu diberkati kerana engkau. Ya, kerana engkau berdiri untuk bangsa ini, berdoa untuk Perdana Menteri dan sebagainya, berdoa untuk Sultan dan Agung. Kamu akan diberkati sebenarnya. Oleh itu sangat firman menyatakan orang yang menabur dan mencucur air mata, mereka akan menuai pada waktunya. Mereka akan menuai. Satu bentuk kasih, ya, ialah kita rela berdiri. Bahkan sepertinya tidak penting mengapa saya harus berdiri untuk pastor, mengapa saya harus berdiri untuk pemimpin gereja, mengapa saya harus berdiri untuk pelayan. Saya datang, lepas tu saya pulang, it's okay, Wak. Tapi saya mau kata, waktu anda rela membayar, berkorban untuk kerajaan Allah, ada sesuatu tersedia. Ada sesuatu tersedia untuk engkau. Ya. Ya. So, dan lawanan iblis, ya. Ya, kita sangat tahu, ya. Mari kita melawan iblis. Jangan ikut iblis bagi proposal A. Jangan ikutlah. Jangan ikut, ya. So, kita tahu, ya. Di rumah ada ketertiban, ya, perlu ada ketertiban. Kamu bapa adalah raja.
Hidup kau bapa. Hidup kau bapa. Hidup raja. Walaupun bukan raja segala raja, tapi raja lah. Raja di keluarga saya, ya kan? Ya, raja. Tapi di dalam bisnes ada ketua juga. Ya, ada ketua, ada supervisor, ada manager, ada CEO. Ada ketertiban. Di mana waktu CEO membuat keputusan, semua jalan satu arah. Di dalam pelayanan juga perlu ada ketertiban. Di mana kita ada gembala sidang. Ya, sebagai ketua pelayanan, ketua gereja kita, mari kita melayani bersama dengan satu hati. Sangat penting, satu hati. Apapun, everything can talk. Memang ada kala kita mempunyai berbeza pendapat. Itu biasa. Karena apa? Latar belakang kita sangat berbeza. Tapi kita harus tanya, semasa ada visi yang dari Tuhan, apakah itu dosa? Apakah itu bukan dari Tuhan? Bagaimana kita tahu? Karena biasa kalau kita membaca firman, ya, biasa Tuhan akan membagi visi untuk kepala dulu, ketua dulu. Anda sekarang beribadah di CSC karena ada visi pada permulaan. Kalau Anda beribadah di gereja lain, pasti, saya percaya pasti ada visi. Mungkin mereka tak bergairah sekarang, tapi saya percaya ada visi. Pada permulaan ada visi. Denominasi ada visi. Permulaan biasa mereka orang yang bergairah, full of fire. Ada visi. Tapi persoalan, apakah kita mau mengalir dengan Tuhan, ya? Apakah kita mau bekerja sama dengan Tuhan? Itu sangat penting. Okey, ini poin pertama, ya. Ya, mari kita pilih untuk tidak sombong. Kedua, next kita lihat, ya. True love is sacrifice, is in giving, not getting, in losing, not in gaining, in realizing, not in possessing that we love. Artinya apa? Kasih sejati adalah pengorbanan. It's about giving, memberi, dalam kehilangan, dalam menyadari. Kasih adalah memberi, berkorban, ya, bukan menerima. So next, Kristus adalah teladan kita yang sangat nyata. Kristus memberi nyawa untuk kita di atas kayu salib. Kristus menanggung dosa dan pelanggaran kita. Walaupun dia tidak berdosa. Supaya apa? Supaya setiap Anda diberi kesempatan untuk bertobat dan menerima dia sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat, dan Anda diberi hidup yang kekal. Sebenarnya it's common sense actually. Kasih, apa itu kasih? Kita lihat, Anda Kristen, Anda pengikut Kristus kan? Saya pengikut Kristus. Mari kita belajar. Ya, itulah memberi dan berkorban. Ya. Kalau kita belum sampai rela berkorban untuk pelayanan, untuk kerajaan Allah dan sebagainya, mungkin Anda belum matang secara rohani. Anda bisa sangat sehat, sudah besar. Tapi mungkin Anda belum matang secara rohani untuk masuk dalam satu hubungan. Masuk satu hubungan, berkeluarga, ya. Mengambil jodoh, ya. Karena kasih yang sejati sebenarnya, Anda tanya kaum bapak ibu, kasih sejati ialah apa? Komitmen. Kasih sejati ya memberi, berkorban. Satu rumah tangga tak akan bisa bertahan tanpa ada seseorang rela untuk berkorban. Tak akan bisa berterusan tanpa komitmen kedua-dua pihak. Tak akan, ya. So mari kita belajar, ya. So bagaimana kita bisa membangun kasih yang sejati? Next. Okay, nanti sebelum itu, ya. Love isn't what you say, love is what you do.
Actually, very semua orang tahu sebenarnya. Kasih bukan apa yang Anda katakan, kasih adalah apa yang Anda lakukan. Kasih ada tindakan. Next, bukan hanya kata-kata. Ya, apakah dalam pacaran, kalau orang tak ada tindakan, tak mau bertemu, ya tak mau memberi sedikit, ya, itu mungkin bukan ya jodoh yang dari Tuhan. So David Wilkerson menyatakan, love is not something you feel, it's something you do. Ada kala ya, dalam bahagian perempuan yang terutama ya, love is not something you feel. I feel love. Tapi ya, sebenarnya sesuatu yang kita lakukan. Ya, tidak salah. Tuhan memberi, Tuhan mencipta kita sangat unik. Ya, ya. So mari kita ingat itu. R.C. Sproul ya, seorang teolog pendeta Amerika menyatakan ya, di dalam perjanjian dalam perjanjian baru ya, kasih lebih merupakan kata kerja daripada kata benda. Ia lebih berkaitan dengan tindakan daripada perasaan. Panggilan untuk mengasihi bukan panggilan untuk keadaan perasaan tertentu, melainkan untuk kualitas tindakan. Kasih tindakan. You have to show, ya, menunjukkan. Dan cara membangun kasih, C.W. seorang penulis Inggris menyatakan, saya ingat itu satu hikmat ya. Mengapa? Do not waste time bothering whether you love your neighbor. Act as if you did. Mengapa beliau menyatakan begitu? Artinya jangan buang waktu untuk memikirkan apakah Anda mengasihi sesama. Bertindak seolah Anda melakukan. Kalau kita menjadikan itu kebiasaan, memang saya bukan kata bahwa itu senang. Saya melewati hidup juga. Ada kala bukan salah kita tidak membangkitkan hal, tapi orang bisa bertindak sangat tidak illogical. Saya berbicara bukan di gereja ini, di luar, sangat illogical. Tapi ada kala ya, itu pilihan. Kerja kita jangan berdendam, sangat penting, jangan berdendam. Mengampuni, mendendam, jangan berdendam. Saya juga tak mau berdendam. Karena apa? Dosa akan memisahkan kita dari Tuhan. Jangan waktu Anda dipanggil Tuhan, Anda masih di sini, di tempat yang lain, di tempat yang panas. Itu tidak baik. Ya. So mari kita pelajari untuk menjadikan kebiasaan. Kita bertindak ya, seolah-olah Anda melakukannya. Boleh bagi tahu yang sebelah. Semua sangat ya, semua sangat sunyi ya, like silent lah, holy night, seperti waktu Christmas ya. Bagi tahu, woi, yuk, brother, sister, mari kita bertindak seolah-olah Anda melakukannya. Bertindak, mengasihi. Ya. Ada kala di dalam gereja ya, memang ada cabaran, tapi masih dalam kasih Kristus. Ada kala kalau di luar, ada kala sangat mencabar. Ya, so dan Rick Warren menyatakan next. Misalnya beliau kata, misalnya Tuhan mengajak kita untuk mengasihi dengan menempatkan beberapa orang yang tidak menyenangkan di sekitar kita. Tidak diperlukan karakter untuk mengasihi orang yang menyenangkan dan mengasihi Anda. Pertama kali saya belajar tentang prinsip ini ialah di Komsel dulu saya. Waktu saya belum merintis kami. Biasa Tuhan menempatkan seseorang ya, yang susah, agak not normal, karakter tak normal ya. Untuk sebenarnya Tuhan membentuk hati kita, membentuk kasih kita. Apakah kita tetap mengasihi, menerima? Ada kala tidak senang. Saya mau kata, ada kala tidak senang. Ya, next, seorang pendeta Amerika, Jack Hughes menyatakan, you never love until you love someone who hates you. Benarlah, Anda tidak akan pernah benar-benar mengasihi sampai Anda mengasihi seseorang yang membenci Anda. Sangat membenci. Ada kala
Tak masuk akal ya. Mengapa orang membenci? Ada masalah tapi benci sampai cari kesempatan untuk menghajar. Tak tahulah. Ya biasa sajalah ya. Tapi kami bersyukur waktu kita menjaga hati kita, apapun menjaga hati. Berkat hanya tunggu waktunya. Berkat hanya tunggu waktunya. Belajar setia, loyalty. Ada kala gereja tidak mengingatkan tentang loyalty. It's very important. Saya belajar. Saya berkata, saya lewati hidup. Bukan saya banyak. Saya sudah terima Tuhan, ya 20 lebih lah, tak lama. Dibandingkan dengan banyak hamba Tuhan dan sebagainya, tak lama. Orang loyal susah cari. Karena apa? Karena Tuhan tak akan bisa memakai anda dengan sangat dahsyat kalau anda tak bisa setia, tunduk, berakar di dalam satu pelayanan. Tak akan. You just mark my word. Anda mungkin kata ya, nggak ada, saya tak percaya. It's okay, it's okay. It's okay. Itu tidak dipaksa. Apa yang baik, apa yang benar, mari terima. Apa yang tidak baik, apa yang tidak benar, it's okay. Abaikan saja. Karena selalu history akan menyatakan apakah Pastor Chu seorang munafik, apakah Pastor Chu tidak baik dan sebagainya. Memang tidak sempurna. Ya, baik kerana kamu di depan saya. Saya mau kata ya, itu biasa. Orang biasa datang ke depan pastor atau pemimpinnya. Dia kata, ada apa hal? Saya bukan berbicara tentang jemaat sekarang ya. Dari perintis sangat sekarang biasa, tak ada masalah. Oh, pastor tak ada masalah. Oh, baik, tak ada masalah. No problem, no problem. Tapi di belakang ada peran yang tersendiri. Ya, anda lewati hidup ya. Dan pekerjaan begitu juga bahkan ada kala pekerjaan sama juga ya. Ya, tapi yang penting ya, apakah anda Kristen? Kristen berbicara tentang pengikut Kristus, murid Kristus. Apa yang terjadi dulu is okay. Kalau itu betul-betul anda yang melakukan, bertobat saja. Bertobat saja. Minta ampun dari Tuhan. Karena firman menyatakan mereka datang dan berani ke takhta kasih karunia. Datang dan berani. Dan Tuhan akan menerima anda waktu kita bertobat. Itu sebab pertobatan sangat penting. Setiap hari waktu anda tahu itu sesuatu dosa, sesuatu yang Tuhan tidak suka, bertobat saja. Okay, next. Bagaimana anda bisa membangun kasih sejati dalam hidup ini? Memilih untuk tidak egois dan sombong. Kasih ada memberi, ya. Yang mau masuk dalam pernikahan atau yang sedang sudah mempunyai jodoh, ya. Kasih ada apa? Memberi. Kasih ada berkorban. Kasih adalah bukan menerima, ya. Bukan menerima HP yang terbaru, ya. Bukan menerima mobil yang paling baru. Bukan menerima holiday yang paling bagus. Karena itu kasih sebenarnya. That's true love. Kalau anda tidak bisa memahami kasih yang sejati, anda akan berdepan dengan banyak tantangan hidup. Ya, bukan setakat dalam pernikahan, tapi dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam banyak hal. Ya, kasih adalah tindakan, bukan hanya kata-kata. Saya percaya anda tahu, kasih, love is always action. Ya, it's about action. Anda harus bertindak. Ya. Okay. So hampir habis ya, So di sini seorang penginjil di Mundi ya, beliau menyatakan the world doesn't understand theology
or dogma, but it understand love and sympathy. Artinya dunia tidak memahami teologi dan ajaran agama. Ajaran, kita bisa mengajar banyak, tapi mereka memahami apa? Kasih dan belas kasihan, simpati, ya, belas kasihan, ya, sangat benar sebenarnya. Dan Agustin, ya, seorang teolog dan uskup pada zaman Romawi, ya, beliau kata, seperti apa kasih itu? Seperti apa kasih itu? Ia memiliki tangan untuk membantu orang lain, itu kasih. Ia memiliki kaki untuk bersegera kepada yang miskin dan membutuhkan. Ia memiliki mata untuk melihat kesengsaraan dan keperluan. Ia memiliki telinga untuk mendengar desahan dan kesedihan manusia. Seperti itulah kasih. So kasih, mari kalau kita katakan kita memiliki kasih Kristus, mari kita menjadi apa? Tangan kaki untuk Kristus, menolong, menopang, bukan setakat umat Tuhan, tapi mereka yang di luar, mereka yang belum kenal Tuhan. Dan saya mau katakan next, waktu Anda sedang beribadah, ada jiwa-jiwa yang sedang masuk ke neraka. Ada jiwa-jiwa sedang menuju ke neraka. Dan Markus 16 ayat 15 menyatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil, preach and proclaim the gospel of Jesus Christ kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Ingat, siapa yang percaya dibaptis. Tuhan memberitakan Injil untuk setiap umat, untuk setiap manusia. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Sebenarnya solusi untuk dunia, masalah dunia ialah Injil. Ya, Injil bukan setakat apa? Bukan setakat menyelamatkan jiwa-jiwa. Injil memberi harapan kepada mereka yang tidak ada harapan. Mungkin ada di anda seperti dalam kondisi seperti tak ada harapan. Injil memberi harapan. Kuasa Tuhan memberi harapan. Anda melekat kepada Tuhan, Anda mendekatlah. Firman menyatakan mendekatlah kepada Tuhan. Tuhan akan mendekat kepada engkau. Anda mahu Tuhan di perahu badai hidup Anda? Mendekat kepada Tuhan. Tuhan akan memberi Anda harapan. Bahkan harapan kepada manusia di dunia ini. Tuhan akan, Injil akan apa? Menyembuhkan yang sakit. Ya. Injil akan menjadi orang tetap tahan apapun keadaannya. Akan bisa bertahan sampai kita tidak menyangkal Kristus. Injil akan menjadi apa? Injil akan memberi kita kuasa untuk menerobos. Kenapa? Karena anda dan saya pewaris Tuhan Yesus. Injil akan memberi anda kuasa. Sebenarnya Tuhan sudah memberi kuasa. Tapi sesungguhnya apakah kita reach out to God, mencari Tuhan? Ada kuasa tersedia kepada sesiapa. Bukan kepada elit, bukan untuk segelintir orang saja, bukan kepada pastor-pastor, penyinju dan sebagainya. Untuk setiap umat Tuhan ada kuasa Injil. Oleh itu mari kita memberitakan Injil, ya, sampai Tuhan panggil hidup anda. Karena percayalah, satu waktu, ya, hampir habis. Satu waktu, ya, anda tak akan bisa bergerak. Satu waktu anda mungkin tak akan bisa mengucapkan sesuatu. Satu waktu anda mungkin tak akan bisa ada perasaan. Siapa dia? Siapa dia? Ini suami istri, suami saya. Ini siapa? Suami, tak tahu. Ini, kamu kawan. Hai. Bisa. Kan memang ada penyakit begitu. So mari kita, semasa anda masih sihat, semua di sini sihat kan? Ya, mungkin ada kurang sihat, tapi masih boleh berdiri, masih boleh datang beribadah, ya, masih boleh memandu, ya, masih boleh semangat, masih boleh makan banyak. Sihat, itu tetap sihat. Saya mau kata, mari kita semasa ada waktu, mari kita cari Tuhan, memberi yang terbaik. Karena ada satu waktu, terutama muda-mudi, ya, yang sudah bapak ibu, ya, mari kita mengejar Tuhan, ya, karena ada waktu.
Saya sudah 51 tahun ni. To share to you. Saya bukan sangat muda. Orang ingat saya 21 tahun. Hampirlah. Tak tahu waktu saya, tak tahulah. Saya harap saya panjang umur kerana saya mau melihat anak saya menikah, at least ya. Kesemuanya itu hasrat saya, tapi kehendak Tuhan yang terjadi. So saya ada satu waktu di mana Anda masih memberikan kekuatan untuk melayani. Mari kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, memberi yang terbaik. Tak akan sia-sia apa taburan Anda. Taburan bukan berarti tentang wang ya. Taburan bukan berarti waktu saja. Banyak hal. Kasih. You may not be able to give something, but Anda mengasihi. Anda berdoa. Mungkin bukan setiap orang bisa memberi sesuatu kepada orang lain, tapi setiap anak bisa berdoa. Berpuasa. Siapa yang ikut puasa? Ya, 21 hari. Amin. Puji Tuhan. Jom mari kita bangkit ya. Bangun ya. Ya. Mari kita datang kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur Bapa atas firman Engkau Tuhan. Karena Engkau sedang mengajar, mendidik setiap kami Tuhan tentang kasih, apa artinya kasih yang sejati, yaitu kasih agape. Supaya setiap kami lebih matang Tuhan, lebih sungguh-sungguh dengan Engkau. Bahkan hidup kami memberi yang terbaik, memberi kesemuanya kepada Engkau Tuhan. Tuhan berkati umat terutama mereka yang datang pagi ini Tuhan. Ya, berkati setiap hidup mereka Tuhan, berlimpah-limpah. Bahkan mereka yang sangat serius dengan Engkau, di mana mereka berada Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan. Jamah hidup mereka Bapa. Biar mereka bukan setakat di tempat yang stagnan, tapi mereka akan terus menerobos Tuhan. Mereka menerobos, mengalami kebaikan Tuhan. Ya, menerima kelimpahan yang dari Tuhan. Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan Engkau, kesetiaan Engkau. Dan kami memberi semua kemuliaan, kemuatan, dan kesetiaan hanya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua umat katakan, amin. Shalom Jemaat CST, Happy Sunday. Mari kita sama-sama melihat news kita untuk di minggu hadapan. CST mengadakan ibadah Ahad online pada setiap pukul 1 tengah hari di YouTube CST Church Subang Jaya. Ibadah Ahad akan diadakan di gereja NLCC Hall 1. Ibadah bermula jam 1 tengah hari. Sekarang pertanyaan, sila hubungi Pastor Chu. CST Sunday School Online akan diadakan pada setiap pukul 5 petang di YouTube CST Church Subang Jaya. Jemaat yang rindu memberi persembahan dan persepuluhan boleh bank in secara online akun bank yang tertera. Jangan lupa ikuti kami di media sosial Facebook, Instagram, dan YouTube. Itu sahaja news kita untuk minggu hadapan. Jumpa Anda di minggu hadapan.